Halo sahabat Kang Ledeng, kembali lagi ke Seruput Manja seputar Perumdam TKR. Mari menjawab. Saya saat ini sedang berada di salah satu kantor wilayah Perumdam TKR, yaitu di kantor wilayah Teluk Naga. Kita akan berbincang-bincang terkait pelayanan di kantor wilayah Teluk Naga. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi Pak Yayat, Sarah manggilnya Pak Yayat aja atau siapa nih Pak? Enaknya Ya Pak Yayat aja nggak apa-apa. Okay. Sarah ya, kita Pak. siap. Jadi saya mau nanya nih Pak Yayat kan di sini kan di kantor wilayah Teluk Naga ya Pak. Bapak udah bergabung di Perumdam TKR dulu nih Pak, udah dari kapan Pak? Kalau bergabung dengan PDM TKR itu dari tahun 1999, jadi kurang lebih hampir 23 tahun ya di PDAM TKR gitu. Sudah hampir 23 tahun. Ya, gitu. Terus untuk bergabung di sini sendiri di kantor wilayah Teluk Naga berapa lama Pak? Kalau pernah dulu tahun 99 sampai 2011, saya 2 tahun jadi sebagai kasih Yangan, kasih pelayanan pelanggan. Setelah itu saya lari ke pusat lagi. Dan setelah tahun 2020 saya menjadi koawil sampai dengan sekarang. Oh gitu. Berarti di sini sudah 2 tahun kurang lebih. September saya ingat 2020 sampai dengan September sekarang di kurang lebih 2 tahun lah gitu kan gitu di sini. Untuk di kantor wilayah ini sendiri Bapak sebagai kepala wilayah dibantu oleh siapa saja ya Pak? Jadi kepala wilayah itu awalnya sih dulu di sini kepala cabang ya. Kepala cabang. Jadi kepala cabang itu kan mempunyai pengolahan disebutnya gitu kan. Nah sekarang sih sudah pengolahan kan diserahkan oleh kabag produksi. Jadi sekarang sih jadi hanya pelayanan aja. Jadi ke Kawil Teluk Naga. Nah saya dibantu sama Kawil Kasih Umum. Kasih Umum Pak Nurdin namanya gitu kan. Dibantu lagi oleh Kasih Yangan namanya Pak Hairul, dan dibantu lagi Kasih Teknik namanya Pak Didi. Jadi dibantu oleh 3 orang kasih. 3 orang. Siap. Untuk total seluruh pegawai di sini berapa Pak? Totalnya kurang lebih ada 11. 11 orang. Jadi ada pegawai kontrak 1 orang. Gitu. Jadi kurang lebih 11 ya. Untuk wilayah Teluk Naga sendiri melayani mana saja ya Pak kira-kira? Kalau di wilayah Teluk Naga itu melayani 3 kecamatan. Jadi kecamatan Kosambi, kecamatan Teluk Naga, sama kecamatan Paku Haji. Jadi 3 kecamatan cakupnya gitu. Kemudian untuk pelayanannya sendiri apakah hanya khusus perumahan saja atau melayani yang lain Pak seperti pabrik gitu Pak atau ada yang lain? Dari niaga kecil gitu kan, ruko-ruko sama niaga besar juga gitu kan. Sebagian juga ada bagi rumah sakit juga sih ya. Rumah sakit udah dipasang, di sebelah kita juga ada rumah sakit, jadi kita dipasang juga, sama ada 2 rumah sakit yang kita pasang gitu kan. Wilayah pergudangan juga nanti juga akan besar juga ya cakupannya, karena udah kalau nggak salah sekarang udah nambah lagi tuh gitu kan. Jadi kita cukup besar juga di sinilah. Nah, sekarang kan existing sekarang kurang lebih ada 17.000 di sini. Total SL-nya gitu kan, ada 17.000 kurang lebih di sini gitu. Untuk cakupan pelanggannya sendiri itu Pak kira-kira berapa pelanggan ya Pak per tahun, misal tahun 2021 dan tahun 2022 sekarang itu Pak? Kemarin sih kalau nggak salah ya kita hitung juga ya, tapi kita juga rinci juga, kurang lebih tuh kemarin tuh hampir 2.500 ya tahun 2021. 2.500. Betul. Sekarang sih kurang lebih baru sampai 2.000 sih gitu ya. 2.000 tahun 2022 2.000 gitu kan. Padahal belum sampai akhir tahun ya Pak? Iya, belum sampai akhir tahun baru 2.000 gitu kan. Belum tadi itu juga kita ke lapangan juga gitu kan. Banyak juga lah yang pasang-pasang gitu. Mudah-mudahan sih kalau untuk RKA sih kami sudah melampaui target ya. Gitu kan. Tapi kan kita diperintah oleh manajemen harus tambah lagi gitu kan. Mudah-mudahan sih bertambah terus gitu aja. Itu masalah. Berarti per tahunnya kira-kira 2.000 pelanggan baru ya Pak? 2.000, kurang lebih 2.000 ya. Khusus untuk Teluk Naga. Teluk Naga aja gitu kan, ya Teluk Naga aja gitu kan gitu. Untuk durasi pemasangan kira-kira berapa lama sih Pak kalau untuk datang gitu? Iya, kalau kita sih sebisa mungkin secepat mungkin ya. Kalau bisa 1 minggu sudah dipasang gitu dari mereka maksimal, maksimal dari mereka daftar, mereka bayar langsung kita pasang gitu kan. Mudah-mudahan sih banyak promo-promo juga ya gitu kan. Tadi kan kita di lapangan juga kan, tadi kan kita langsung
langsung daftar bayar pasang gitu kan, biarin mereka juga merasa puas ya, gitu kan dengan pelayanan karena kita di sini. Bayar langsung pasang, betul ya, gitu kan. Tadi kan saya juga sudah melihat kayak waktu Bapak mengunjungi pelanggan, mereka merasa puas dan lain-lainnya. Nah, dari Bapak sendiri kira-kira ada tantangan terbesar nggak Pak selama melayani pelanggan selama ini Pak? Waktu pasang atau apa gitu Pak selama ini? Tantangan terbesar sih masalah komplain ya gitu kan. Komplain pelanggan tuh biasanya air keruh gitu kan. Terus kadang-kadang juga suka mati gitu kan. Tapi sebenarnya bisa kita atasi ya kalau memang kayak air keruh kita lakukan flushing gitu kan, sudah kita atasi. Dan kalau memang nggak keluar air biasanya kebanyakan tuh ada ada juga dulu di pengolahannya sempat mati gitu kan, jadi agak lambat juga. Kedua juga banyak sampah juga ya di water meter itu jadi salah satu ini ya Pak, tantangan yang betul gitu kan, komplain pelanggan itu gitu kan. Jadi tantangan juga banyak lah gitu kan di sini gitu kan. Biasanya Bapak kalau misalkan turun dan menanggapi pelanggan gitu dibantu oleh siapa Pak yang biasanya turun langsung ke lapangan gitu Pak? Ya, kita sih biasanya semua turun ya gitu kan. Utama sih kalau untuk keluhan pelanggan Pak Kasihangannya Pak Khairul koordinasi dengan kasih teknik Pak Didi gitu kan. Biasanya kalau keluhan-keluhan masalah rekening langsung Pak Khairul gitu kan. Tapi kalau untuk kayak keluhan nggak dapat air gitu kan langsung koordinasi dengan Pak Didi. Jadi Pak Didi dengan timnya langsung ke lapangan, ya, Pak. gitu, siap gitu. Berarti kalau misalkan ada masalah gitu langsung diselesaikan pada hari itu juga. Insya Allah hari itu juga selesai. Jadi gitu pelanggan kan. juga puas, betul. jadi nggak ini berlarut-larut gitu ya. Betul gitu. Jadi kita langsung action lah, Insya Allah gitu kan. Gitu. Nah, tadi kan melihat pengalaman Bapak sudah lama juga ya di sini ya Pak. Di sini suka duka Bapak menjadi mungkin kawil atau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu apa saja ya Pak kira-kira Pak? Dari ya sukanya gimana ya kayak tadi aja gitu kan. Jadi merasa senang kalau mereka tuh puas gitu. Melihat warga senang gitu ya Pak ya. Saya sih gitu aja lah intinya, mereka pelayanan kita baik, mereka puas intinya gitu aja. Itu aja. Kalau dukanya banyak ya, dukanya diomelin orang gitu kan, dimaki-maki orang. Betul gitu ya. Tapi kita hadapi dengan tenang, insya Allah bisa gitu aja intinya. Tidak diambil hati kan ya Pak ya. Gitu. Tapi kita hadapi dengan tenang aja lah, dengan sabar gitu kan. Makanya kan sekarang sudah berubah lah gitu kan. Jadi kita nggak kayak dulu ya, kita kita minta dilayani. Sekarang kita terbalik, kita harus melayani mereka intinya gitu kan. Jadi gitulah intinya gitu. Kan Bapak kayak dulu nih Pak, misal cita-cita pengen kira-kira pengen mau di wilayah mana gitu Pak. Bapak kira-kira ada bayangan itu nggak Pak? Kayak saya pengen nih di wilayah ini atau punya bayangan di mana gitu Pak sebelumnya? Kalau saya sih dimanapun siap ya, gitu kan. Gimana manajemen aja. Yang penting saya mah bekerja sebaik-baiknya. Intinya gitu. Jadi kita nggak peduli nggak peduli ditempatkan di mana, di posisi di mana gitu kan. Yang penting kita bekerja dengan baik itunya. Melayani masyarakat dengan baik, melayani pelanggan dengan baik sehingga mereka merasa puas. Itu aja. Berarti siap dimanapun. Siap dimanapun gitu. Terus Pak, ini untuk harapan Bapak ke depannya terkait wilayah Teluk Naga sendiri, kemudian teman-teman yang sudah membantu di wilayah ini, dan juga mungkin untuk Perumdam TKR ke depannya gitu Pak, kira-kira apa? Kalau harapan saya sih ya gitu ya, karena memang masyarakatnya sudah semakin padat di sini ya gitu kan, kami juga ingin suplai airnya lebih banyak lagi ke sini gitu kan. Karena kan tadi lihat sendiri di lapangan itu kan, masih banyak perkampungan-perkampungan itu belum dapat menikmati air gitu kan. Saya sih maunya gitu ya, maunya semua terlayani di sini. Soalnya kita 3 kecamatan. Banyak ya gitu kan. Ya, 3 kecamatan itu Kecamatan Kosambi aja kita belum terpenuhi gitu kan. Masih ada Kecamatan Teluk Naga juga masih ada, apalagi Kecamatan Paku Haji. Belum sampai dengan 50% belum ya gitu dengan masyarakat penduduknya di sana gitu kan. Jadi kami juga ingin lebih banyak lagi pelanggan di sini supaya banyak lagi gitu aja intinya. Ya bisa melayani lebih banyak lagi, betul, lebih gitu kan. baik lagi juga. Ya gitu kan. Jadi intinya gitu aja. Jadi untuk teman-teman Pak, kira-kira harapannya yang sudah membantu gitu Pak. Teman-teman sih alhamdulillah ya, banyak membantu sekali gitu kan. Sudah kita sering berkoordinasi gitu kan. Udah sering ke lapangan juga dengan teman-teman, tadi juga lihat sendiri gitu kan. Jadi intinya lebih ditingkatkan lagi lah. Mereka masih pada muda gitu kan. Masih banyak masa depan buat mereka ya gitu kan. Masih ada peluang lagi ya gitu aja gitu kan. Masih ada semangat lagi lah gitu mereka.
Untuk Perumdam sendiri Pak, kira-kira harapan Bapak? Kalau Perumdam ya gitu kan, intinya Perumdam tuh kalau saya sih diberi apa lagi ya, diberi bukan kewenangan ya, diberi apa ya, kalau lebih diperhatikan lagi lah, diperhatikan gitu kan. Contohnya aja maaf gitu ya, gitu kan. Contohnya ini kan kita kan pelayanan, kita terdepan gitu kan di pelayanan gitu kan kantor wilayah itu. Tolong diperhatikan juga oleh direksi ini kantor cabangnya, kantor wilayahnya ini yang representatif lah. Iya, Pak. Jadi mereka tuh datang ke sini tuh apa ya gitu kan, merasa dilayani juga gitu kan. Ngeliat kantor bersih, ngeliat kantor, saya sih nggak mewah ya gitu kan, yang penting bersih. Yang penting bersih ya Pak. Gitu kan, bersih, nyaman gitu kan. Mereka datang ke sini tuh panas-panas dari luar datang ke sini ngelihat kondisi begini kan gitu kan. Kalau sekarang kan nyaman mereka gitu kan, dilayani oleh baik, jadi gitu aja. Jadi minta di-supporting juga lah oleh direksi gitu kan, untuk masalah bangunannya gitu kan. Ya kedua juga masalah kesejahteraannya gitu kan, supaya lebih ditingkatkan lagi lah ke direksi gitu kan, oleh manajemen kayaknya gitu aja gitu kan gitu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya telah sama-sama untuk kita. Terima kasih sudah membuat kantor wilayah ini juga lebih baik dengan pencapaian-pencapaian yang tadi sudah Bapak sebutkan tadi per tahun juga mungkin bisa dibilang meningkat dan mencapai goals ya Pak ya. Siap gitu kan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama masalah. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di podcast Seruput Manja berikutnya. Dadah!